EVOS Roar. Kali ini FPL Season 8, mana suaranya? Apa ya di penonton bayaran yang ada tepuk tangan. Oke, langsung saja kita menuju ke Land of Dance. Pembuktian siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya. Yes, dan ini akan menjadi match yang cukup kerat tentunya. Game penentu, siapakah yang akan pulang. Dan Wan tadi sudah menggunakan Wings by Wings-nya juga untuk di detik-detik pertama ya. Dan aku pengen ngeliat efek Florin nih. Ini heal-nya tuh kencang banget dari Florin. Dia punya efek stun juga. Jadi kita bakal melihat seperti apa keefektivitasan dari seorang Florin kali ini. Tapi lihat tracknya benar-benar sudah diharas habis-habisan, langsung dipukul mundur juga. Facehugger ngejernya nggak kira-kira. Dan ini membuat track bakal tertinggal dari segi level tentunya. Dan Aura Fire, mereka masih ngasih pressure juga nih di area midnya. Karena mereka tahu, Wan ini masih level 2. Baru punya Curse of Crow dan juga Energy Impact. Sementara di area bawah, Clovernya masih menahan dengan cukup sabar ya dengan Nathan ya. Bukan hanya itu aja, kita lihat di sini dari arah bottom lane, Godiva memasang kartu RKT, tapi Versik mengganggu di arah belakang. Bahkan membuat seorang Versik harus mendapatkan satu buah First Blood, dan betul sekali First Blood telah dia dapatkan tanpa ada sedikit perlawanan. Bahkan Aura Fire yang mundur teratur sedikit demi sedikit. Dan Kabuki kali ini akan di-praise di area bawahnya. 3 pemain dari EVOS Legend. Mereka langsung ngegundulin turret goldnya dari tim Aura Fire. Sementara di area mid ini bakal buying time juga dari seorang Hyde. Dia bakal coba nge-clear dan bahkan memberikan sedikit mendapatkan sedikit gold turret tadi di area midnya. Tapi langsung melakukan rotasi ke area atas. Ini ada pause tiba-tiba di 1 menit, hampir 2 menit pertama kita. Dan kalau kita ngelihat memang sebenarnya mungkin kalau Koko bilang pasif nggak pasif. Iya, pasif. Iya. Selalu ya dari EVOS Legend mereka bisa ngepok, tapi kalau mau dibalesin juga sulit untuk Aura Fire. Kenapa? Gak bisa dinaikkan sedikit. Apa ini? Kepalanya mulai berasa. Hah? Kepalanya berasa. Iya, meler loh lama-lama. Saya sampai minta tolong. Kalau siang sih oke ya. Iya. Kalau malam berasa. Bercampur dengan angin malam. Wah. Waduh. Angin laut. Kita bakal bahas sedikit angin pantai, gimana untuk kali ini para pemain dari tim Aura terkena First Blood. Ini seperti di game ketika Matilda di tangan seorang Godiva Again. Dimana satu lagi, bukan hanya itu aja, tapi Karina di tangan musuh. Kalau kata Momo-chan, yes, Aura bakal tumbang ketika itu. Iya. Tapi apakah ini akan menjadi pembuktian atau betul kata seorang Momo-chan untuk Aura? Kalau kita lihat memang pergerakan dari Karina itu pas banget sih tadi. Dan ketika dia lompat ke bagian depan dari Aura, kalau mereka mau menangani semuanya ini hampir gak ada sama sekali. Karinanya bisa kabur dengan cukup mudah juga. Physical damage yang diberikan ini bakal masuk lewat dari Hayabusa dengan juga lapu-lapu yang memang benar bisa nge-burst. Tapi kita tahu bahkan bahwa Shadow Dance juga akan bisa menghindari semua physical attack. Jadi Karina menurutku akan jauh lebih favor ya, difavoritkan ketika berjumpa dengan hero-hero milik Aura sendiri. Jadi Aura harus bisa memaksimalkan bagaimana pergerakan dari Eve-nya. Mungkin juga untuk Matilda bersama dengan Esmeralda-nya. Karena tadi kalau kita lihat di bottom lane-nya, Esmeralda ketemu dengan Nathan untuk di early. Itu udah pasti menang Nathan. Ya, betul banget. Sambil nunggu untuk level 4. Pok sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan terbitlah kali ini point kill. Yang bisa dibilang Aura bisa coba untuk meredam ini. Kalau mereka bisa hantem dari seorang Nathan di arah gold lane-nya. Dia redam, karena setidaknya walaupun keredam, di late game tuh Nathan bakal bisa mendominasi. Dan buktinya seperti tadi, Kabuki itu tidak memiliki banyak space, tapi ternyata Turtle kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Hyde. Anti-Mesh dengan satu buah Yuzo yang membuat ke arah belakang, hantaman pada Sumo dan One Manipulation. Anti-Mesh tertangkap, langsung hilang begitu saja. Tapi Versik tertangkap bersama dengan One yang menggunakan baik dan bahkan Hyde-nya hilang. Versik masih bisa menggocek, membuat satu buah. Oh my god, jiggle, ganteng doang nggak bisa jiggle. Tapi kali ini Versik membuktikan udah ganteng bisa jiggle. Dan bahkan kali ini tumbang juga Keiranya. Bakal menjadi
kesulitan tentunya untuk Aura Fire karena mereka nggak berhasil untuk ngedapetin anti-match juga tadi. Betul, itulah minusnya mungkin Hayabusa yang baru ya. Dia Benar. nggak ikut tadi. Itu kurang satu kali hit tapi langsung pindah ke yang paling Iya. dekat tadi sasarannya. Betul, dan dia juga tadi udah memakai code Shadow-nya, jadi nggak bisa lari lagi juga dari seorang Hai kali ini. Sementara dari Godiva coba di-press dengan adanya satu Feather Strike dari seorang Wan kali ini. Godivanya bakal coba dipaksa untuk recall balik lagi ke area base. Sementara Clover, ini yang tadi udah dibahas sama Kowawa dan juga Panjul, dimana Clover ini nggak boleh dikasih free. Oke, tapi kali ini Kabuki di bottom lane dicoba dicek keberadaannya dan bahkan Kabuki terdeteksi. Permainan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Aura Fire bahkan mengganggu sampai ke jungle-jungle-nya. Matilda Godiva mencoba untuk melakukan satu buah defensive mechanism terhadap para pemain dari tim Aura Fire. Tapi Keira sepertinya walaupun menguntungi dari segi level, tapi dia agak tidak mau terlalu buru-buru untuk mendapatkan seorang anti-match. Iya, masih cukup pasif dari kedua tim, tapi di area bawah Versik udah mulai dengan agresifnya memberikan dance off blade-nya ke arah seorang facehugger. Kali ini ngecicil-cicil aja, tapi udah ada dua pemain yang langsung melakukan rotasi juga ke area bawahnya. 4 pemain Aura Fire sekaligus mencoba untuk mempress ke arah seorang Versik, tapi ada backup yang baik dari RKT juga, yang gimana kita tahu ini dari healingnya seorang Florin benar-benar kencang banget. Versik masih mau lebih, kali ini masih coba untuk maju, dan bahkan kalau kita lihat dari Versik harus dipukul mundur karena damage dari seorang Kabuki benar-benar sakit banget. Clover pun tidak bisa membantu dengan cukup banyak kali ini, tapi masih bisa mendapatkan Godivanya. Di sisi lain RKT pun masih bisa untuk memberikan damage ke arah seorang Kabuki kali ini. Semuanya tidak terkena, tapi RKT masih bisa dikocek oleh seorang Kabuki, dan bahkan lihat high-nya mulai muncul juga di area sebelah kiri, menumbangkan dua pemain facehugger dan juga Kabuki. Kabuki yang dulu dibilang Esme oleng kali ini membuktikan Esmeraldanya tidak oleng kembali dan bahkan menggoceng para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi EVOS Legends mereka sudah mendapatkan 7 poin kill karena banyaknya poin kill bertaburan di bottom lane membuat EVOS Legends menguntungi dari segi gold, dan bahkan turretnya hampir saja diamankan. Satu buah Shadow Kill berhasil dihindari begitu saja. Anti-match dapat memaksa. Hanya terkena damage yang cukup sakit, tapi Wings by Wings kali ini berhasil menyelamatkan dari seorang Wan. Yes, dan bahkan EVOS Legends langsung mengamankan objektif turtle-nya juga kali ini. Anti-match coba untuk 1v2 kali ini di area bawah, dan Godiva pun langsung peka, langsung mencoba untuk memberikan damage tambahan. Ada Circling Eagle, Guiding Wind juga langsung di follow up oleh seorang Kabuki dan juga Hai. Facehugger langsung mencoba untuk membantu dengan Fire Crystal yang memberikan efek slow, dan anti-match pun tumbang di area bawah, membuat Aura Fire mendapatkan turret objektif mereka yang pertama. Oke, tapi kali ini sepertinya mereka yang dibilang EVOS Legends menguntungi, tapi ternyata dibalikan keadaannya. Keira di arah top lane pun mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim EVOS Legends, mencoba untuk mempertahankan, dan Clover sudah beralih ke arah top lane untuk melakukan defensif. Keira Brave Fighters yang cukup baik dan satu hit berhasil mengamankan, dan kalian jangan lupa untuk vote player favoritmu di Snake Video. Dan sedangkan itu dari seorang Godiva kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan Versik, dipukul mundur seperti itu saja. Yes, dan kali ini dari Kabukinya masih mencoba untuk menahan beberapa damage yang dimiliki oleh seorang anti-match, tapi ternyata dua turret yang bakal berhasil diamankan oleh Aura Fire. Ini membuat anti-match mau nggak mau melontarkan satu Black Dragon Bomb mengincar ke arah Kabuki, tapi Kabuki masih punya shield tambahan. Anti-match gak bakal terlalu gegabah juga karena dia harus benar-benar nge-clear minion secepat mungkin. Sementara di sisi atas Keira benar-benar harus habis-habisan Wan mencoba untuk mengejar Surf of Pro, dan energy impact-nya masih bisa ngedapetin seorang Keira di area atas. Pasifnya nyala, tapi di area tengah sana Versik lah menjadi pilihan. Versik harus hilang. Rek is coming. Wan juga menunjukkan mukanya membuat Kabuki harus mundur. Ini keuntungan dari segi objektif yang didapatkan oleh tim Aura Fire. Bahkan lihat player kita semuanya agak sedikit gelap, mencoba untuk mengambil sedikit demi sedikit jungle yang dimiliki dari para pemain dari tim EVOS Legends. Godiva bahkan dipukul mundur, tapi lihat PDS yang sakit. Satu hit Clover, bahkan damage yang diberikan sudah menghilangkan seorang Godiva di tengah sana, tak bisa tercover. Facehugger pun menahan ward manipulation yang dimiliki karena dia butuh untuk mengamankan satu buah turret di tengah. Iya, dan kalau kita lihat kali ini dari EVOS Legends, mereka mau fokus ngedapetin objektif turtle lagi untuk menambah EXP dan juga gold, tapi tiba-tiba ada pause juga dan masih akan dicari tahu ya untuk isunya. Tentunya sepertinya ada sedikit technical issue yang harus diperbaiki biar playernya bermain dengan nyaman. Betul. Dan juga Aura sih. Ini kalau kita lihat tadi meskipun dari laning phase-nya, ya ada beberapa pemain mereka bisa ke pick off terus-terusan, tapi objektif wise-nya mereka tajam banget. Bottom lane-nya udah bersih semua. Dua turret diambil
cepet banget. oleh Aura Fire. Dan Aura ini Fire tuh kayak selalu pokoknya dapetin satu, bisa dapet dua, dia langsung tabrak gitu. betul, langsung dapetin cepat aja biar mereka nggak terlalu pusing lagi ya untuk di laning bagian itu. Dan ini jeda masalah teknis datang dari EVOS Legend, jadi kita Iya. masih menunggu juga untuk perbaikan. Seharusnya ada di mana nih anti patch ya, karena officialnya ada di sana. Yap. Oke. Dan kita masih menunggu tentunya biar clear dari EVOS Legend juga bermain dengan nyaman tanpa adanya gangguan. Karena ini masih menjadi game penentu. Betul. Ya. Game best of one yang kita bakal saksikan siapakah yang akan menuju ke babak berikutnya. Iya. Jadi buat teman-teman juga harus bersabar ya, harus bersabar, tambahkan like-nya terlebih dahulu juga. Dan kita masih menunggu juga untuk beberapa pemain dari EVOS Legend, mereka coba untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk ikutan Samsung hashtag Battle Challenge untuk menunjukkan support kamu terhadap tim favorit kamu. Yes, betul sekali. Dan bahkan ini ada informasi dari Kolius, ya kan? Apa tuh, Kolius? Kolius impostor Andre. Jalan ke Bali, jangan lupa beli cincin. 200.000 like, Oji jebur aneh temenin. Woi. Ada Dan- ya, Kelius ya? Ada, dan bahkan satu hal lagi yang lebih mengerikan. Apa? Ada yang DM saya, Bang, sudah 140.000 like. Ya Mantap. ampun, Dek. Ayo teman-teman Ayo, dipanggil ayo. semuanya Buka fokus. like-nya, Dek. Fokus Jangan di satu tempat ya kan. Iya, ini kan lagi Fokus. pause. Jadi kalian waktunya sekarang untuk tancapkan like. Iya, login ke Adi yang lain juga. Dan buat- Langsung Kalau dengerin yang punya like-nya. akun fake banyak biasanya. Silahkan, karena Oji Silakan. sudah mulai berubah warnanya sekarang. Dan yang buat belum tahu apa yang terjadi 200.000 like, aku nyebur ke pantai di belakang Mantap. stage MPL ya guys ya. Buat Wow. kalian semua kita pecahkan ini di hari pertama 200.000 like, besok lagi. Ya, Wah, tentunya masih ada kesempatan buat Oji untuk nyebur ya buat teman-teman ya. kesempatan Oji nyebur. Kan 140 Benar, masih ada sekarang. kesempatan karena ini masih technical pause juga. Masih Jadi technical memang masih pause menunggu juga. sampai dengan 200.000 like. Iya, jadi buat teman-teman harap bersabar. Dan ini banyak banget salam-salam dari kalian, dari Yudi, dari Bali. Halo Yudi. Terus ada Umar juga. Ini masih mendukung Aura juga. Jadi banyak banget dukungan dari teman-teman kali ini. Dan mungkin kita nggak bisa bacain satu-satu ya teman-teman. Jadi, salam untuk Bung Kornet. Nanti Kornet akan menemani juga di meja caster. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan. Stay tune. Stay tune terus untuk playoff kita selama 4 hari ke depan ini. Karena Kornet bisa muncul kapan saja. Dan bahkan ada yang mention aku, Apa tuh? MPL dari opening sampai playoff sampai sekarang udah 16 GB, dia nonton sampai pakai kuota. Wow, luar biasa support yang Wow. sangat amat luar biasa dari Tepuk tangan dulu kalian. kita buat yang nonton-nonton. Hei kalian para pejuang kuota, doaku, cintaku pada kalian, restuku, Luar semoga biasa. kalian akan tergantikan dengan kuota dan juga rezeki yang lebih banyak berlimpah di depan sana ya. Amin. Buat kalian para pejuang Amin, kuota, amin. Dan ini para juga brother mas. banyak banget ada. Aku dari Portugal Kak, Waduh. nonton. Wow, jauh juga ya kamu ya. Dan masih banyak juga di sini malamnya ada dukung Aura Fire. Oke, ini pantun buat Aura dari Fami, dia dukung Aura Fire. Dari Budi juga. Kali ini ditunggu El Clasico-nya sama RRQ untuk EVOS. Wow, ini banyak banget ya. Pendukung dari tim Aura bener-bener banyak banget. Dan kali ini kita melihat juga ada Nina. Bilang katanya Aura jangan menyerah. Wah, emang gak boleh menyerah? Nggak ada yang Buktinya boleh aja disamakan 2 sama. Betul, bahkan lagunya juga ada ya kan. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah, Aku sempat jangan mikir lagu apa. menyerah. Dimikir gak tadi? Iya, aku sempat mikir Parah lagu banget apa. nih mau Bener. bocor. Karena aku fokus sama lagu We On This ini loh dari tadi. Oh iya siap, kirain kebanyakan pacaran. Pacaran sama siapa? Panjul kali yang banyak pacaran nih, Panjul. Sering ke Inggris kan? Sering ke Inggris? Dulu mantan pelatih Chelsea. Oh. Jose Mourinho. Lagi mendukung juga, dia mendukung juga. Oh Dia iya. mendukung mantap. juga nih, tapi dia nggak mendukung salah satu, dia dukung dua-duanya yang menang. Oh iya the best. The best. Kirain dukung casternya. Oke. Kita lihat di sini Saya Panjul. dari EVOS. Sabar Max, jangan terburu-buru Max. Tenang, kita tungguin kok. Tidak Iya. ada apa-apa ya. Iya. Beli Max, sabar. Dan ternyata sudah 144k like, ya ampun. Jangan Makanya ngebut tadi dulu. enggak 150 gitu. Pokoknya kalau nggak 200.000, matchnya selesai. Oh, jika jadi nyebur. Yes, Nggak ada jumlah? yes. Ah, Nggak ada jumlah. nggak ada jumlah. 200.000 like baru nyebur. Kalau nggak ada, nggak jadi nyebur. Jadi ayo teman-teman semuanya langsung panggil saja karena mau tahu banget kalau kalian para gamers biasanya juga baru aktif jam segini. Nah, sekarang langsung panggil ya kan. Nobar bersama, nonton bareng, mungkin kalian bisa dapetin ilmu-ilmu baru juga dari Betul. MPL Playoff kita. Apalagi sekarang ini masuk ke dalam match game. Aku aja Penentuan. masih Ada belajar yang dari Kowawa, provokator, dari KB. like adik-adik.
Kalian ini ya emang demen gua nyebur, tapi ternyata di depan sana udah ada Tipan dan bahkan Keira tumbang bersama dengan seorang Clover. Di masa dengan Shadow Kill ternyata belum bisa berhasil mendapatkan poin penuh dan tersedot. Damage yang besar diberikan. Godiva mencoba untuk bertahan di belakang sana dan terpanggil dengan Guiding One berhasil menyelamatkan 1 poin. Iya, harus kehilangan Keira dan juga Hyde tentunya membuat Aura Fire kali ini nggak bisa memaksakan tim fight-nya. Tersisa 3 player aja. Dan gue tuh ngeliat Kabuki kali ini udah ngelakuin rotasi ke area bawah, tapi itemnya di 8 menit kita yang pertama, tapi sebelum itu One-nya harus tumbang ternyata karena ada facehugger juga dengan manipulation dan bahkan Godiva memfollow up dengan cukup baik ke Wawa. Yes, dan untuk itemnya sih Oracle dipegang sama Florin. Jadi pastinya untuk heal ke diri dia sendiri juga bakal tebal ya. Dan di sini Oracle akan menjadi item yang cukup crucial dan penting bagi pemain-pemain di First Legends. Oke, tapi di arah bottom lane ketika diadu mekanik dan juga kali ini siang-siang adu mekanik, malam-malam pasang keramik masih dimenangkan oleh seorang Kabuki dengan damage yang diberikan oleh seorang Versik. Bahkan Keira Revisors-nya dipakai untuk mundur. Ini anti-match benar-benar yang bisa kita gadang-gadang menjadi EXP laner dengan 600 juta. Membuat dia benar-benar perkasa di EXP lane-nya. Iya, sementara kalau kita lihat dari Godiva bersama dengan facehugger nih masih nempel juga dari kedua mid laner nih ya. Dari Keira pun kali ini menurut aku dia juga nggak mau paksain team fight dengan anti-match ya, karena ngelihat anti-match sekarang juga udah mulai berasa juga nih dari damage-nya, apalagi dari last steal seorang Yuzong juga cukup tinggi. Tapi aku setuju sama Kowa, EVOS saja mereka perlu banget yang namanya Oracle karena ada Esmeralda dari Aura Fire. Ya mereka tentu saja tidak boleh memberikan shield tambahan untuk Esmeraldanya. Bukan hanya itu aja, lihat damage yang diberikan terhadap seorang Keira pun terlalu sakit. Bahkan Versik cuma muter-muter menakuti para pemain dari tim Aura. Dari bottom lane, Kabuki lihat terstruggle abis dihabisin oleh seorang Clover. Meanwhile Godiva cuma menjaga pergerakan, mencoba diambil 1 poin. Tapi Ward Manipulation memaksa karena seorang Rey menggunakan flickernya. Clover ke arah belakang, mencoba dilakukan komitisasi tapi ternyata dipaksa mundur. Federation membuat seorang Godiva hilang. Versik masih mau lebih, Keira Fighter dan ancaman benda tumpul. Muter balik nggak jadi ya guys ya. Muter balik tentunya setelah melihat adanya 1 Black Dragon Form dari anti-match kali ini. Memaksa Diva tapi bahkan lihat bakal dipaksa mundur. Mulai masuk Kabuki kali ini dengan Falling Star Bone-nya. Mencoba untuk memberikan damage tambahan ke arah seorang One dan One lagi-lagi yang menjadi target utama dari teman-teman Aura Fire kali ini. Tapi masih bisa ditukarkan 1 untuk 1 karena Clover sudah memiliki damage dari Superposition dan juga Entropy yang benar-benar membuat beberapa pemain dari Aura Fire terkena damage luar biasa. Oke, tapi ternyata Keira Revisor telah dikeluarkan. Ternyata Lordnya belum dikomit dan Keira masih mau lebih. Masuk ke arah belakang. Keira menjadi flickernya tapi dengan Guardian 2 dilakukan reset. Aura Fire berhasil mereset tapi ternyata Godiva tertinggal. Godiva mencoba dijemput, membuat Hyde dan juga Facehugger harus perketat pertahanan dari tim Aura Fire. Ini membuat EVOS Legend mereka nggak bisa terlalu komit juga dapetin Lordnya. Dan kali ini ada pause lagi, jadi teman-teman harap bersabar terlebih dahulu. Dan Aura Fire, mereka berhasil untuk mereset Lordnya. Berarti setidaknya mereka berhasil juga untuk mereset lagi semua team fight-nya. Dan bahkan kalau kita ngeliat Panjul, ada apa Panjul? Ada yang bilang, Bang 10 akun YouTube gue udah nge-like semua. Kurang sih, seingatku 1 orang bisa 100 niat deh, banget. Gila kali tapi ya. udah niat banget sih, luar biasa pokoknya sekali. 200.000 like. Ranger Mas sama Kolius ya. Gak sendiri kok berdua, dia yang mau. Dia yang mau ya? Dia yang mau. Yeay, jadi kita masih menanti-nanti tentunya untuk 200.000 like-nya, jangan lupa ditancapkan dulu. Sembari kita menunggu ada masalah teknis kali ini dari Aura Fire. Oke, gantian ternyata di sini masalah harus teknisnya. adil. Harus adil. Salah ya. Ibu Momochan, mohon maaf nih, boleh nggak dua-duanya masalah teknis? Iya maaf. Biar adil kan? Iya benar juga. Adil. Salah, maaf. Bagaimana Bang Momo untuk kalian di game kali ini? Nah, aku bisa bilang dari EVOS Legends mereka pegang kendali permainan sih. Wow. Ya, mereka unggul segalanya. Mereka punya Yuzong yang tadi dari anti-match-nya on point banget. Selalu bisa mendapatkan targetnya. Atau bahkan untuk Karinanya yang bisa langsung ke dash in, langsung bisa untuk dapetin juga pemain-pemain dari Aura. Karena untuk semua physical damage akan bisa dihindari. Betul. Tinggal magical damage yang memang menjadi suatu PR. Dan dari EVOS sebenarnya One di sini yang harus lebih berhati-hati lagi. One, berulang kali kita melihat dia selalu menjadi target dari Aura Fire dan tadi terbukti. Sekali lagi One harus dikejar oleh Esmeralda, oleh Kabuki sekarang, bukan oleh Keira. Benar. Ya, dan Keira berhasil. Kayak selalu one. Karena mereka tahu efeknya juga dari Parsia benar-benar luar biasa. Feeder Ice Strike stun dari Curse of Pro dan juga Energy Impact ini bisa aja membalikkan keadaan untuk EVOS Legends. Dan berkali-kali kita ngeliat juga sebenarnya anti-match dia buka
Black Dragon Form aja, Buat nakutin. bubar semua kok. Iya. Dan juga apakah ada korelasi gini kan? Karena Marwan selalu di ban nih. Iya. Maka dari Aura Fire sendiri mereka nggak suka dengan kata one. Apa? Hah? Oji apa? Sekarang Suka apa, coba diulang? suka Ya apa-apa ya biar kalian nggak tegang aja. Oji Kata udah mulai one. pucet soalnya. Masalahnya pucat. one. Berarti one menjadi incaran. Betul. Targeting dari Aura Fire dan itu terjadi sudah bermatch-match belakangan ini. Match. Oke, akankah kali ini tetap one yang tetap tidak menjadi disukai oleh Aura Fire dan menjadi satu buah wanted kalau bahasa Inggrisnya. Wanted. Wanted. Ngaten gua. Oh. Aduh, dan kita Oke. akan melihat player goals nih ya. Sekarang ini Clover yang masih pegang kendali, tapi bakal coba disusul oleh Kabuki. Tapi sementara itu kita lihat Rek yang akan menjadi korban pertama kali ini. Rusuh banget, lihat udah ada Entropi juga dari seorang netannya, Clovernya. Dan bahkan Versik di area depan ngedapetin double kill secara wah, langsung. aduh. Clovernya menggila di area belakang. Kabukinya benar-benar langsung hilang begitu saja. Sementara kalau kita lihat Keira kali ini mencoba untuk recall balik karena dia tahu dia nggak punya kesempatan untuk ngekontes Lord yang benar-benar terbuka lebar untuk EVOS Legend, Oji. Gak masalahnya satu, dia komit ketika dekat sebuah gold buff. Ya kan, kelomang. Karena terbagi, automatically bakal terbagi dan itu yang membuat seorang Hai tidak memberikan banyak banget deal damage terhadap seorang Rex. Sedangkan Kebagi ya Rex, shadow killnya yes, ya. dengan 15 assist yang dimiliki, membuat dia masih bertahan dengan Florinnya. Tapi kali ini, para pemain dari tim EVOS Legends mereka mendapatkan bapal terhormat. Damage deal dikeluarkan terhadap seorang Persik. Dan tidak jauh dengan Clover. Wah. 46.000 damage deal telah keluar. Itu tinggi banget sih untuk dua damage dealer dari tim EVOS Legend. Dan memang sebenarnya Rek yang menjadi apa ya, atau Rek atau One mungkin yang menjadi target prioritas untuk Aura Fire. Tapi mereka lupa, Versik dengan Dance of Death-nya, dengan Dance of Blade-nya ini benar-benar bisa ngincar ke depan dengan cukup cepat. Tapi kali ini Vader Airstrike telah dibuka, memukul mundur para pemain dari tim Aura, Lewat tapi Aura manipulation. membalasnya langsung dengan konstan. Entropi ke arah belakang, World Manipulation masih menyelamatkan hari dari tim Aura. Fire Keira pun bahkan harus menggunakan satu buah flickernya di tengah jalan dari seorang anti-match. Dia mencari keberadaan di mana dari seorang Hai. Terdeteksi di depan sana, dikejar sampai atas sedangkan di arah bottom lane. Lihat Vader Airstrike lagi, dibuka begitu saja. Kamu kita berhentikan pergerakannya. Dan bahkan satu buah ini berturut sudah pecah, berasakan seperti hatinya. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka masih memaksakan dapetin turret di arah top lane Momo-chan. Iya, sementara Animatch kali ini bakal one versus everybody kali ini. Ada Black Dragon Form dan juga kalau kita lihat Kabuki bakal coba dipukul mundur. Terkena stun dari seorang Kabuki dan bahkan Kabukinya low. Dan langsung hilang begitu saja ke Versik langsung Shadow. Langsung menang ke arah seorang Kabuki. Tapi ternyata lihat ada split push dari EVOS Legend di area midnya. Mencoba untuk Shadow kill juga ke beberapa player dari EVOS Legend kali ini. Tapi Hai masih bisa untuk dipukul mundur. Dan bahkan harus kehilangan anti-match karena dia menjadi lini terdepan dari EVOS Legend. Versik bakal coba dikejar, masih punya Immortality ya, tapi ternyata ada One yang langsung membackup dengan satu Feather Airstrike. Sakit sekali dia menceritakan dari seorang One, tapi bahkan Versik lagi-lagi Dewi Fortuna masih berpihak kepadanya dan bahkan Versik masih selamat dari maut. Oke, dan kita bakal langsung lihat saja ini dia Samsung Battle Immortals. Jangan lupa stiker dari EVOS Roar ternyata yang benar-benar langsung ramai ketika kali ini menjadi game terakhir penentuan EVOS Legends melanjuti atau pulang Opung Awa. Yes, dengan adanya fleeting time di sini pastinya untuk Bloom yang digunakan oleh Florin ini akan jauh lebih cepat lagi. Karena dia bisa mudah untuk mendapatkan asal. Tapi sebelum itu, kita bakal lihat sedikit fight yang dilakukan oleh tim EVOS Legends memancing keributan fans di depan sana. Feather Airstrike dikeluarkan, Hai terkena damage, retribution yang pas, tapi Godiva tersabat, langsung hilang di tengah jalan. Versik masih bisa dijemput dan bahkan pengawalan yang ketat terhadap seorang Versik membuat dia masih selamat walafiat. Iya, itu stun dari Florin juga ngeselin banget dan bahkan healing dari Bloomnya seorang Florin ini membantu Versik benar-benar bisa bertahan di area depan. Waduh. Bahkan lihat dipukul mundur kali ini One terkena satu Real Manipulation langsung flicker mundur dari seorang One dan bakal dibalikin lagi keadaannya. Ada satu video Airstrike dan bahkan Keira pun harus hilang begitu saja. Ada shadow kill dari seorang Hai mengincar ke arah belakang. One-nya masih bisa ditumbangkan begitu saja. 1 untuk 2 tapi Versik masih berada di paling depan. Kali ini Hai mulai maju dengan Code Shadow dan bahkan ngecicil aja ke beberapa pemain dari EVOS Legend. Hai pun masih bisa tarik ulur. Ini masih bisa aman. Ini nggak bakal ada team fight lagi dan nggak bakal memaksa menuju ke arah inhibitor karena apa? Karena kita lihat di sini One-nya tumbang. Betul, mereka butuh One buat team fight. Selalu One, dan juga assist dari One di sini menurutku udah gede banget sih. 13 assist untuk One seorang diri.
Yes, dan masih bisa diamankan orange buff-nya oleh seorang Kabuki setelah ada satu Falling Starmon. Yes. Tapi One yang selalu dikejar-kejar rank 16 assist Kawawa. Iya, Buset. ranknya dengan Bloomnya pastinya itu splitting time sangat membantu. Bahayanya banget. satu, Hai kali ini kebelet dia memaksa terhadap seorang RKT, tapi Coach Shadow masih bisa ke arah belakang. Ingat, Hayabusa tanpa blue buff kali ini akan sedikit pincang, membuat para pemain dari tim Aura agak sedikit terpecah belah. Anti-match menuju ke arah belakang, dia bakal coba datang menuju ke arah tempat Lord mulai di kontes. Melihat permainan seperti ini, Aura mereka tidak mau membuka, mereka nunggu dibuka. Kesik udah mulai masuk, Hai, Shadow Kill telah dikeluarkan, damage-nya terlalu sakit dari seorang One. One manipulation, One harus hilang, dibalikan keadaannya. Ada kan di depan sana ke Immortality, tapi Verti dan Hataman pedas Hompong menyelamatkan para pemain dari tim Aura Fire. Ultimate kali ini menjadi sebuah penyelamat, menjadi sebuah harapan untuk EVOS Legends. Ultimate save the day. Inilah hukuman yang harus diterima oleh Aura Fire kalau One-nya benar-benar diganggu dan bahkan diculik begitu saja. Clover datang, anti-match datang, semuanya dipukul mundur. Dua member dari Aura Fire hilang begitu saja dan bahkan Lord-nya masih bisa diamankan oleh EVOS Legends di menit yang ke-16. Itu pas ditabrak, lihat Gapung, bubar jalan. Bubar jalan, makanya aku bilang. Anti-match turun langsung, wah! Gitu, Pung. Gimana? Kena. Oke, terima kasih. Ya, tapi rank dengan Florin ini misi penyelamatan juga luar biasa banget karena ya global kill yang dimiliki oleh Florin sendiri yang selalu bisa mengcover. Iya. Oke, tapi kali ini dengan adanya satu buah Lord di arah bottom lane dan bahkan di tengah mereka masih tersisa satu inhibitor turret yang ompong baru satu, mencoba di sedikit demi sedikit ditahan minionnya, tidak didorong biar terstuck, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang One terlalu sakit. Ward manipulation agak sedikit terburu-buru untuk kali ini dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka nggak punya ward manipulation lagi. Lordnya sudah mulai masuk ke arah base-nya. Kira kali ini tersedikitkan damage-nya, bahkan ultimate Hataman benda sombong. Ultimate versus everybody membuat tim Aura Fire korak-koranda dan bahkan base-nya udah mulai tercolek. Super Minion masih di 3 area berbeda. Para pemain dari tim Aura Fire mereka coba untuk bertahan. Anti-match menjadi satu buah poin utama, tapi ternyata anti-match ditarik mundur. One Spider Essay setelah dikeluar base-nya Kabuki berhasil menumpahkan One, tapi Kabuki juga harus tercatat dan membuat para pemain dari tim Aura Fire mereka kehilangan 2, 3. Anti-match harus hilang, Vesager jangan sampai hilang karena ini akan menjadi bencana kalau Aura kehilangan pemainnya. Vesager lagi-lagi Vesager yang berhasil menyelamatkan Aura Fire dari kekalahan. Vesager membuat seorang Vertik tumbang. Vesager save the day, Momocan. Gila, padahal itu udah masuk minionnya dan bahkan lihat Super Minion juga udah lumayan masuk dari area atas dan juga area bawah, tapi Aura Fire masih bisa mendefend base-nya dan mereka nggak mau kalah begitu saja dari EVOS Legends yang kita tahu sekali anti-match-nya masuk kira tumbang. Tapi kali ini lihat Aura Fire, mereka coba untuk ngebus karena 3 player yang belum respawn dari EVOS Legends kali ini. Apakah Aura Fire mereka bisa untuk memberikan pressure? Gak bisa. Outer dapat. One-nya lihat, One sudah hidup. Mereka bakal coba dipaksa. Hai kembali balik. Dia tidak mau memaksakan keadaan Federer yang telah keluar. Balik. Ini yang membuat para pemain dari tim Aura Fire Gila, dipaksa dibalikan Vesager. Tapi ternyata Shadow Kill tersangkut ke arah belakang, terbagi menjadi 3 dan pemilik mundur dan Ultimate is coming. Hantaman benda tubuh dan ternyata memilih untuk balik lagi ke arah belakang. Ultimate yang harus diamankan dari EVOS Legends, sedangkan dari Aura Fire mereka harus mengamankan Vesager. Ini baru hari pertama playoff loh. Udah seketat ini tim fight-nya. Dan bahkan lihat berkali-kali EVOS Legends udah dapetin momentum, pegang banget momentumnya. Tapi ternyata Aura Fire mereka bisa dibilang bisa dapetin momentum untuk turn back the table nih Kawawa. Turn back the table, artinya apa? Balikin keadaan. Balikin meja. Maaf. Gak salah. Ya, tapi kalau kita bisa melihat juga ekspresi kekecewaan tadi dari Zez ya, di ruang tunggunya juga. Oke, tapi ternyata PDS dikeluarkan. One terlihat, Kera fokus objektif dan One terselamatkan. Bahkan 2 hilang. Ini bencana. Anti-match memaksakan keadaan ke arah belakang. Kodipa akan menjadi pilihan. Kali ini One. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Immortality, Hai bakal coba dipotong. Diganti, Vertik is coming. Immortality pecah. Kali ini Kodipa telah dikeluarkan, tapi ternyata Hai gak bisa selamat. Ataupun dikeluarkan Kabuki dan bahkan Godiva. Kali ini tersisa Kabuki olah, Godiva seorang diri dan ini bencana. EVOS Legends berhasil mengamankan ke babak selanjutnya.
pertama dan EVOS Legend. Congratulations 3-2 dan berhasil memulangkan Aura Fire di hari yang pertama. Gila. Tapi good game for Good game, well played, Aura Bang. Ini Fire. nice try banget sih. Nice try untuk Aura Fire dan ini dia EVOS Legend sang juara bertahan berhasil melaju ke babak selanjutnya. Congratulations untuk EVOS Fam juga yang sudah memberikan dukungan sangat amat luar biasa. Memang apa ya, bisa dibilang kayak EVOS Legend tuh